Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Jadi sebelum perkenalkan, saya Kanda, leader dari Bitcoin Indonesia di cabang Bintaro. Nah, untuk Bitcoin Indonesia sendiri itu sudah tersebar di kurang lebih 30 kota untuk leadernya. Dan kebetulan nanti di bulan September kami ada acara Bitcoin Conference di Bali. Itu tanggal 5 September. Nah, untuk meet up kali ini di Bintaro, kita mau ngebahas itu apa aja sih hal-hal yang bisa memperkuat keyakinan kita atas Bitcoin seperti itu. Nah, saya di sini membagi Bitcoin dari ada 4 sisi. Sisi dari dasar Bitcoin itu di bagaimana, fungsinya Bitcoin, kemudian keamanannya, kemudian di masa depannya seperti apa, seperti itu. Kita berangkat dari dasarnya dulu. Nah, Satoshi, penemu Bitcoin itu adalah namanya Satoshi Nakamoto. Katanya kayak orang Jepang namanya seperti itu, tapi sebenarnya ini anonim, Pak. Sama sekali belum ketahuan sampai saat ini siapa orangnya, dan dia nggak pernah muncul nge-publish mukanya atau nama aslinya dan segala macam. Dan ada spekulasi kalau ini juga bentuknya grup kelompok seperti itu. Nah, Satoshi Nakamoto ini mengeluarkan white paper Bitcoin peer-to-peer trusted system. Nah, white paper ini adalah sebagai dasar cara kerja Bitcoin. Jadi white paper itu jelasin kita mau bikin apa dan cara kerjanya bagaimana. Nah, itu dasar dari pembuatan Bitcoin. Kemudian dari ketika white paper itu keluar, bekerja samalah para programmer di luar sana yang sepakat dengan cara kerja Bitcoin. Akhirnya di coding lah Bitcoin, dibuatlah Bitcoin, dan akhirnya muncul Bitcoin seperti yang kita kenal saat ini seperti itu. Nah, Satoshi Nakamoto itu percaya kalau uang itu bisa ditransfer secara langsung, mau dari belahan dunia manapun. Jadi dari saya transfer ke Bapak itu bisa secara langsung. Selama ini kan kita harus melalui bank seperti itu, dan kita lewat bank, kita transfer pakai rekening bank segala macam. Cuman Satoshi percaya kalau di Bitcoin kita bisa langsung transfer orang ke orang tanpa pihak ketiga manapun seperti itu. Itu dasarnya Satoshi membuat Bitcoin. Nah, kemudian dasar apa lagi sih untuk mengerti Bitcoin? Kita harus pertama mengerti apa itu uang. Apa itu uang? Mungkin Bapak mau ngasih pendapat pengertian uang yang sama ini Bapak pahami seperti itu. Uang itu salah satu nilai untuk menukar transaksi, seperti itu kan. Itu benar, dan itu merupakan salah satu dari sifat uang itu sendiri. Kemudian kalau secara umumnya uang itu apa sih? Uang itu, kami percaya uang itu adalah waktu ditambah energi. Kenapa seperti itu? Untuk mendapatkan uang kita harus apa? Harus kerja kan? Kita kerja mengeluarkan energi dan kita menghabiskan waktu yang terbatas milik kita itu. Waktu cuma 24 jam dan energi pun juga nggak bisa kita kerja terus-terusan, kita harus tidur seperti itu. Nah, untuk mendapatkan uang kita membutuhkan ini semua. Dan ketika kita dapat uang, kita harus menjaga sebagaimana uang ini tidak tergerus oleh inflasi seperti itu. Karena selama ini uang yang umum kita pakai itu sebutannya uang fiat. Uang fiat dia tergerus inflasi. Kenapa? Karena dicetak terus. Pemerintah terus mencetak uang fiat atau uang kertas sebutannya. Uang kertas. Nah, kemudian dari sini muncullah semangat dari Bitcoin. Bagaimana kalau uangnya itu kita bikin terbatas, hanya 21 juta. Bitcoin itu terbatas, Pak. Bitcoin ini hanya ada 21 juta sampai kapanpun. Dan dia sistemnya itu ditambang, kita tuh harus berusaha untuk mendapatkan Bitcoinnya seperti itu. Dan nanti kita jelaskan di fungsi dan di keamanannya. Dan dengan adanya peraturan Bitcoin itu hanya ada 21 juta, maka semakin lama Bitcoin akan semakin berharga karena langka seperti itu. Dengan demikian, jika kita menaruh waktu dan energi kita di Bitcoin, maka itu nilainya akan terus terjaga karena sifatnya yang terbatas 21 juta seperti itu. Inilah dasar bagaimana Bitcoin itu diciptakan. Dan
yang tadi sudah dijelaskan, Bitcoin itu adalah peer-to-peer elektronik. Maksudnya gimana? Kita bisa mengirim uang kita bisa mengirim Bitcoin kita dari orang ke orang tanpa pihak ketiga manapun. Seperti itu. Ini hebatnya Bitcoin. Dan transaksinya ini tidak memakan waktu yang lama sampai berhari-hari, tidak. Paling lama mungkin sejam apabila kita menggunakan on-chain yang langsung Bitcoin, ya. Kita menggunakan jaringan langsung Bitcoin itu bisa jadi sejam. Apabila kita menggunakan Lightning Network yang itu lebih cepat lagi dari Bitcoin, itu bisa hitungan detik bahkan. Seperti itu, dan transaksinya pun tidak kalah cepat dengan Mastercard, Visa, ataupun sekarang misalnya QR, Kris, seperti itu. Nah, inilah yang membuat Bitcoin unggul dari sisi keuangannya. Dan inilah dasar-dasar yang membuat Bitcoin berharga ke depannya, seperti itu. Kita sini Bapak ada yang bertanyakan? Jadi kita uang itu apakah dikirim langsung itu diendapkan dulu di exchange atau platform yang kita itu, atau memang ada di sistemnya si Bitcoin. Oke, kalau seperti itu, apakah uangnya di blockchain-nya Bitcoin atau di exchange seperti itu kan? Kurang lebih Pak. Kalau gitu kita langsung masuk mungkin di keamanan ya. Apakah Bitcoin-nya itu ada di exchange atau di blockchain-nya Bitcoin? Pernah dengar blockchain kan Pak? Blockchain-nya Bitcoin. Sistemnya Bitcoin. Ya, sistemnya Bitcoin atau di blockchain. Ketika kita benar-benar memegang private key kita sendiri, Bitcoin-nya itu selamanya ada di blockchain Pak. Misalkan saya gambarkan seperti ini ya. Misalkan Bapak Andres ya, ini A ya. Bapak dapat misalkan saya mengirim ke Bapak Bitcoin, 1 Bitcoin nih. Ya, saya ingin ke Bapak 1 Bitcoin. Nah, transaksi ini akan tercatat di blockchain-nya Bitcoin. Ini kita belum ngomong di exchange ya, kita belum ngomong ini, kita ngomong secara langsung. Saya ingin ke Bapak 1 Bitcoin, berarti Bapak sekarang punya 1 Bitcoin, betul? Nah, kemudian blockchain ini akan dihash dan akan disimpan oleh para node di dunia. Jadi catatan transaksi kita ini Pak, ini akan di-copy oleh seluruh node yang ada di dunia. Dan node runner itu ada banyak Pak. Jadi ibarat kita punya salinan data, tapi di-copy ke banyak orang yang menjalankan codingannya Bitcoin. Dan itu udah puluhan ribu orang Pak yang menjalankan codingan Bitcoin. Jadi ini nggak mungkin disabotase atau diubah-ubah nih transaksi kita. Jadi Bapak akan terus tercatat punya 1 Bitcoin selama belum melakukan transaksi pengiriman, seperti itu. Nah, kemudian akan membuktikan Bapak punya 1 Bitcoin nanti ketika Bapak membuat dompet atau wallet Bitcoin secara on-chain ya, itu Bapak akan punya private key. Bapak akan punya private key nih, private ya. Private key ini harus Bapak simpan. Harus Bapak simpan apapun caranya. Kenapa? Karena kalau di bank ini ibarat PIN ATM Bapak. PIN ATM Bapak ini digunakan untuk mengakses Bitcoin Bapak yang tersimpan di blockchain. Seperti itu. Jadi yang Bapak pegang itu adalah private key Bapak. Bitcoin Bapak akan tersimpan tercatat di blockchainnya Bitcoin. Seperti itu. Dan private key ini nanti akan diwakilkan oleh 12 seed phrase. Apa itu seed phrase? Seed phrase itu seperti tadinya private key ini panjang Pak bentuknya. Dia dan acak, sekumpulan kata-kata acak seperti itu. Nah, untuk memudahkan mengingatnya dan menyimpannya itu dibuat menjadi 12 kata atau 24 kata. Kan pernah dengar apa seed phrase ya? Nah, kata-katanya itu dalam bahasa Inggris itu sudah ada kamusnya tuh. Dan itu benar-benar kata Pak. Misalkan saya contoh ya. Misalkan meja, kursi, lari, renang, kata-kata seperti itu, dan itu ada 12 urutan dan kata-katanya Bapak harus tahu, harus hafal semuanya. Kenapa? Karena ketika ini kan nanti ada alat atau aplikasinya ya Pak.
untuk kita menyimpan private key kita. Anggaplah alat atau aplikasinya ini hilang. Misalkan Bapak punya aplikasi wallet di handphone Bapak, handphonenya hilang gitu misalkan. Dengan Bapak hafal seed phrase Bapak ini nih, 12 seed phrase ini, dan Bapak beli handphone baru dan dimasukkan lagi ke wallet yang baru. Jadi kalau kita install lagi itu ada pilihannya, mau bikin baru atau mau import yang lama atau mau masukin dompet kita yang lama di wallet nih. Ketika ini Bapak masukin lagi, nanti Bapak bisa mengakses lagi Bitcoin Bapak yang ada di blockchain ini. Seperti itu. Jadi kalau secara realnya, Bitcoin secara real, Bitcoin itu selalu tercatat di blockchainnya, tidak pernah berpindah sebelum kita melakukan transaksi. Itu yang membuat Bitcoin aman. Selama kita pegang private key kita ini yang diwakilkan menjadi seed phrase, Bitcoin kita tuh akan selalu aman, Pak. Nah, kemudian dari sini paham, Pak? Dari sini paham ya? Tapi itu lewat exchange ya tetap ya? Nah, kita bahas langsung yang di exchange. Exchange itu apa? Exchange itu ibarat pasar, Pak. Ibarat Bapak pagi-pagi ke pasar beli sayuran misalkan Bitcoin itu sayuran ya, Bapak beli di pasar. Kemudian kalau Bapak habis belanja, sayurannya itu Bapak bawa pulang atau tinggal di pasar? Bawa pulang. Nah, ketika pengertiannya ketika Bapak bawa pulang sayuran itu ke pasar, itu seperti Bapak membeli Bitcoin di exchange, kemudian Bapak masukkan ke wallet Bapak. Pengertiannya seperti itu. Lalu bagaimana? Tapi kan kita bisa nyimpen di exchange nih, yaitu ibarat Bapak ke pasar beli sayuran, kemudian sayurannya Bapak titipkan ke pasar gitu. Jadi Bapak habis belanja nih, saya habis beli sayur nih, saya titip sayur saya di sini ya, saya tinggal pulang, seperti itu. Bapak memang punya nih sayurnya nih, tapi dititip di pasar. Itu contohnya kalau Bapak beli Bitcoin tapi Bapak titipkan di exchange gitu. Apakah masalah? Selama kita siap dengan resikonya, ya itu nggak masalah. Terus apa mitigasinya nih untuk meminimalkan resikonya? Karena ibaratnya pasar itu bisa kebakar, Pak. Ya. Bisa bangkrut kan? Begitupun exchange, dan sudah banyak beberapa kasusnya, Pak. Yaitu exchange yang hack, bangkrut, diserang oleh hacker segala macam. Ada resiko-resiko itu. Jadi ketika Bapak menitipkan Bitcoin Bapak ke exchange atau menyimpan di exchange, banyak resiko-resikonya, Pak. Seperti itu. Lalu bagaimana mitigasi resikonya? Mungkin Bapak bisa coba dari exchange yang sudah terdaftar di Indonesia. Ya, kalau sekarang di OJK, Pak. Karena sudah dipandangnya sebagai aset keuangan, bukan komoditas lagi gitu. Sudah di shifting di tahun ini. Gitu. Jadi bagaimana? Karena exchange yang terdaftar di Indonesia itu sudah terdaftar pemerintah dan sudah melalui audit setidaknya. Jadi kalaupun Bapak beli Bitcoin dan Bapak taruh di exchange, utamanya yang lokal yang di Indonesia ya, sebenarnya kita juga bisa meminimalkan resikonya lah, seperti itu. Kemudian apakah penting dari exchange kita pindahkan ke wallet kita? Ya itu penting. Kalaupun memang nanti Bapak rasa, misalkan Bapak kan beli 1 juta tiap bulan, 1 juta, 1 juta, dan nanti udah 50 juta atau 100 juta gitu, Bapak kan pasti mulai deg-degan ya dengan segala resiko yang tadi sudah dijelaskan kan. Exchange bisa bangkrut, bisa kabur, foundernya bisa diserang hacker, seperti itu. Bapak pasti deg-degan dong, udah 50 juta, udah 100 juta. Lalu apa selanjutnya? Mungkin Bapak bisa belajar untuk ini tadi, private key, menyimpan di wallet sendiri. Seperti itu. Ini udah banyak tutorial di YouTube, dan paling mudah bisa dimulai dari aplikasi di handphone. Kenapa? Karena untuk wallet ini ada 2 pilihan, Pak. Ada yang bentuknya di aplikasi. Jadi kita download aplikasi di handphone, kemudian kita nanti dapat private key kita ini nih. Kita dapat private key kita ini, kemudian kita bisa transfer Bitcoin kita yang kita beli di exchange, kita transfer ke aplikasinya ini. Misalnya. Kita bisa transfer ke aplikasinya ini yang di HP. Seperti itu. Ini sebutannya hot wallet. Hot, panas, hot wallet. Oh, hot wallet. Ya, ini hot. Itu free? Free, Pak. Free aplikasinya. Sudah banyak aplikasinya, misalkan Phoenix atau ini nih, wallet of Satoshi. Sudah banyak pilihannya, Pak.
Ya, ini juga salah satu nama aplikasinya nih, Wallet of Satoshi, itu stiker. Nah itu aplikasi yang bisa kita gunakan di handphone, di Android atau di iOS untuk membuat wallet, membuat alamat untuk kita kirimkan. Misalnya apa udah beli Bitcoin di exchange, nah itu di exchange itu bisa kita transfer Pak, dari exchange bisa transfer ke aplikasi kita, misalkan tadi itu Wallet of Satoshi. Bisa kita transfer ke aplikasi kita dan nanti dari Wallet of Satoshi, di Wallet of Satoshi kita bisa dikasih seed phrase kita. Nah seed phrase ini langsung kita simpen 12 kata itu gitu. Jadi ketika misalnya tadi yang saya ceritakan HP Bapak hilang, selama seed phrase ini Bapak ada, Bapak beli HP baru, Bapak install Wallet of Satoshi, itu uangnya Bitcoinnya akan kembali. Karena kenapa? Sebenarnya akan kembali karena dari awal Bitcoinnya memang ada di blockchain gitu. Private key ini hanya semacam stempel akses untuk Bapak mengakses Bitcoin Bapak. Kenapa? Karena nanti protokol akan meyakinkan, oh ini benar Pak Andreas nih yang ngebuka walletnya nih. Kemudian misalkan Bapak mau ngirim Bitcoin ke B setengah Bitcoin gitu, 0,5 Bitcoin. Nah ketika Bapak melakukan transaksi ini, maka akan dimintakan mana nih private key Bapak nih, emang benar nih Bitcoinnya Bapak nih yang 1 BTC ini. Nah ketika Bapak mengaktifkan ini tadi private key Bapak, oh iya nih bener nih Pak Andreas yang ngirim, oke ini udah stempel, udah resmi gitu, dikirimlah Bitcoin yang seperti itu Pak. Jadi Bitcoinnya itu secara real, bahkan di exchange pun seharusnya secara real itu ada di blockchainnya. Baru ketika Bapak mindahkan ke aplikasi itu lebih aman lagi, karena Bapak bisa memegang sendiri ininya nih, seed phrase-nya itu. Kalau di sini kan kita harus percaya sama exchange-nya kan, kalau dia nggak akan pernah bangkrut, nggak akan keserang, nggak akan ditutup oleh pemerintah seperti itu. Kita jawab Pak sampai sini. Kalau exchange sendiri kemungkinan bisa mengakses ke wallet kita yang ada di. Nah, kalau di exchange sendiri, exchange-nya itu apabila ya, misalkan dia membuatnya semacam kumpulan, jadi dia punya satu dompet nih, dia punya satu wallet misalkan, kemudian dari semua user Bitcoinnya digabungkan di satu tempat ini nih, brand, otomatis dia juga bisa dong seharusnya kan, karena dia bisa mengakses. Pun kalaupun dipisah-pisah, misalkan ini punya user A, ini punya user B, ini punya user C gitu, ya otomatis dia juga bisa mengakses seperti itu Pak. Seperti itu. Semua akses. Iya betul. Itulah makanya banyak resiko dan kita nggak pernah tahu di dalamnya bagaimana seperti itu kalau di exchange, dan banyak resikonya kalau kita menyimpan Bitcoin kita di exchange gitu. Makanya sangat disarankan apabila mau mulai belajar, bisa mulai belajar dari Wallet of Satoshi atau yang lain seperti itu. Ada juga selain APK itu ada barangnya Pak, namanya cold wallet. Yang harus beli itu ya. Ya betul, ini cold wallet. Tapi kalau kita udah punya uang yang Bitcoin yang ada ya. Iya itu boleh pakai cold wallet. Itu contohnya apa? Bisa Trezor. Ini merek ya Pak. Trezor atau Ledger. Atau banyak lagi, nanti bisa dicek di website. Nah, alat ini kurang lebih cara kerja sama seperti aplikasi. Bedanya, dia tuh benar-benar alat tersendiri yang bisa diputus dari internet sebagai security, sebagai keamanan. Ketika dia diputus dari internet, berarti dia nggak bisa diakses di internet kan, dan hacker pun nggak bisa nyerang ke sini. Dan transaksi kayak kita nih akan lebih aman di sini, karena ya itu tadi, ketika kita mau melakukan transaksi kan berarti kan ini harus terhubung ke internet dulu dong. Ketika kita melakukan transaksi di sini, dia harus terhubung ke internet, dan kalau kita putus ini internetnya, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kita yang menjalankan seperti itu. Dan security-nya bisa lebih terjaga lah kalau dengan cold wallet seperti itu. Tapi kalau mau mulai belajar dulu nggak apa-apa, mulai dari aplikasi dulu, pakai aplikasi dengan handphone. Tapi tetap hati-hati seperti itu Pak. Nyimpen, yang penting ini kan nyimpen seed phrase ini. Jangan pernah disebar, jangan pernah direkam, disimpan di HP gitu. Kalau bisa tulis aja. Kalau bisa jangan pernah disebut. Gitu. Kan keluarin dari aplikasinya di 12 kata. Bapak mau nyatet kan. Ya udah catat aja, nggak usah disebut gitu. Habis catat ya hafalan seperti itu.
12 kata ya, Iya. bukannya 12 karakter bukannya. Bukan 12 kata. 12 kata dan itu udah ada kamusnya, ada 2048 kata. Dan nanti kita dari kata itu kita akan diberi 12 atau 24, Pak. Bisa 24 juga. 12 atau 24. Ini sama aja security-nya, cuman kan logikanya kalau 24 harusnya lebih aman dong. Karena kan karakter kata yang dihafalkan lebih banyak gitu. Cuman itu balik lagi tadi nyamannya yang mana seperti itu. Dan hebatnya lagi Pak, ketika nanti misalkan Bapak mau wariskan ke anak-anak Bapak, kalau kita mau wariskan rumah harus ke notaris, balik nama segala macam. Mau wariskan emasnya misalkan Bapak punya 10 kg emas, ya harus dipindahkan emasnya. Kalau Bitcoin Bapak cukup antara Bapak bisa nge-transfer Bitcoinnya ke anak Bapak nih, kan dari Bapak nih, Bapak mau wariskan ke anak Bapak bisa ditransfer, atau Bapak bisa kasih seed phrase ini aja Pak. Nih seed phrase Bitcoin Bapak buat kamu sebagai warisan. Dan Bitcoin selama kita pegang, selama kita simpen aja Pak, Bitcoin itu nggak kena pajak Pak. Kenapa? Karena pajak Bitcoin di Indonesia itu hanya ketika jual atau beli potongannya. Jadi selama Bapak menyimpan Bitcoin aturan yang berlaku sekarang ya, Bapak menyimpan Bitcoin selama apapun, itu pajaknya hanya dipotong ketika Bapak beli di exchange atau jual di exchange. Seperti itu. Kalau transfer nggak kena pajak. Transfer enggak. Ketika transfer itu hanya ada biaya transaksinya. Misalkan Bapak transfer Bitcoin ke anak Bapak nih, nah itu ada fee transfernya. Dan itu memang udah diatur di jaringan Bitcoin. Jadi udah jadi Bitcoin. Iya. Nah dari situ baru bisa kita transfer ke rekening uang kita ya. Nah kalau Bapak, berarti kan Bapak mau ngejual kan logikanya kan. Ketika Bapak mau ngejual, Bapak dari aplikasi misalkan atau dari cold wallet Bapak, ya Bapak balikin lagi ke exchange nih. Bapak ke pasar lagi nih. Bapak punya sayurnya hasil panen, Bapak bawa ke pasar, Bapak jual di pasar, baru Bapak dapat uang. Seperti itu. Oh, kita butuh exchange Tetap butuh exchange, tapi sebagai pasar, bukan sebagai penyimpanan. Seperti itu. Makanya kita logikanya kita beli barang di pasar, kita bawa pulang dong, nggak kita titip di pasar kan. Gitu. di pasar itu selalu terima ya. Selalu terima. Bitcoin kalau terbuka 24 jam per 7. Meskipun harga udah tinggi, pasar itu harus terima. Harus terima, akan tetap terima. Kenapa? Karena di pasar pun juga ada yang mau beli Pak, gitu. Apalagi Bitcoin ya. Bitcoin selalu ada yang mau beli. Kenapa? Sekarang pemerintah Amerika udah bersiap mau beli Bitcoin. El Salvador selalu beli Bitcoin satu Bitcoin per hari. Dan semua perusahaan-perusahaan di Amerika sana udah mulai Bitcoinnya tuh gila-gilaan Pak. Akan selalu ada yang mau Bitcoin Bapak untuk ketika Bapak jual gitu. Makanya kalau bisa tahan selama mungkin sampai Bapak benar-benar butuh, wah saya butuh uang nih untuk segala macam, baru Bapak bisa jual Bitcoin Bapak gitu. Jadi lebih ke investasinya. Nah kalau itu kita belajar lagi dari awal mengenai ketika kita beli Bitcoin itu sebenarnya investasi atau uang itu sendiri Pak. Karena balik lagi ke pengertian ini, uang itu tadi, Bapak kerja menghabiskan waktu, menghabiskan energi. Sedangkan ketika Bapak dapat uang nih, Bapak kan dapat uang, digaji dengan UMR 4 juta, 4,9 juta. Tapi di atas sana tuh uangnya tuh terus dicetak Pak. Seperti Bapak zaman dulu waktu masih tahun sebelum krisis moneter, harga bakso aja tuh nggak nyampe 10.000 kan Pak dulu tuh. Betul kan? Sekarang harga bakso udah 15.000, 20.000. Ketika Bapak gaji Bapak nih misalkan 4,5 deh. Tahun ini nih 4,5 juta. Apakah 5 tahun lagi nilainya akan sama? Enggak kan? Karena kan barang-barang akan naik terus harganya, barang-barang. Karena inflasi itu tadi. Inflasi itu menurunkan value dari uang yang kita punya Pak. Yang tadinya misalkan harga yang senilai pas setengah juta bisa jadi malah 1 juta doang. Seperti itu. Nah kemudian apakah ini benar-benar uang yang kita inginkan nih? Apakah waktu dan energi kita mau kita biarkan bocor begitu saja kan Pak? Nah Bitcoin lah hadir dengan ini tadi jumlahnya yang fix hanya 21 juta. Gitu. Jadi kalau kata simpel seperti ini, saya kerja menghabiskan waktu energi dan dapat gaji, saya langsung beli Bitcoin.
saya sisain buat biaya hidup saya aja nih, karena kan nggak menuntut kita masih pakai fiat kan Pak. Jadi tapi untuk tabungan saya simpennya di Bitcoin, karena apa? Ya karena itu tadi, kalau saya simpen di uang fiat nilai terus menurun seperti itu. Dan nanti perlahan-perlahan point of view kita terhadap Bitcoin itu bukan sebagai alat investasi lagi, tapi sebagai uang itu sendiri seperti itu. Karena kita masuk ke fungsi, karena itu tadi uang itu ada beberapa fungsi, harus bisa diverifikasi. Apa maksudnya verifikasi? Ya kita bisa membuktikan kalau itu beneran uang asli gitu. Kayak uang ini, kayak uang kertas yang kita pakai itu kan selalu ada pengamannya kan Pak. Jadi bisa ketahuan mana uang asli, mana uang palsu, seperti itu, ada pengamannya. Nah itu harus diverifikasi. Sedang di Bitcoin, sekalinya kita di Bitcoin, kita bisa langsung verifikasi di blockchain-nya Pak. Nggak pernah ada ceritanya ada Bitcoin palsu di jaringan Bitcoin yang asli ya Pak. Itu nggak ada ceritanya Pak, ada Bitcoin palsu, nggak pernah ada. Karena apa? Karena ini udah base system, programmer yang buat, ada codingannya, dan siapapun bisa mengaudit codingannya Bitcoin itu. Jadi nggak pernah ada ceritanya ada Bitcoin palsu gitu. Emas palsu ada, uang palsu ada, segala macam. Tapi Bitcoin palsu itu nggak pernah ada Pak. Seperti itu. Dan uang itu bisa diverifikasi, kemudian diterima. Bitcoin itu diterimanya secara global, bukan di Indonesia lagi. Kita jual sekarang, bahkan orang di Amerika, di Afrika itu bisa beli dari Bitcoin kita, bisa diterima seperti itu. Kemudian bisa dibagi, kan uang 100.000 bisa dibagi jadi 10 ribuan, 10 lembar seperti itu kan. Nah Bitcoin juga bisa dibagi, misalkan satu Bitcoin ini Pak, satu Bitcoin itu bisa dibagi jadi 100 juta, sebutannya Satoshi, Sats, 100 juta Sats. Jadi satu Bitcoin ini yang sekarang harganya 1,9 M, apakah kita harus beli satu Bitcoin? Kan enggak. Ya. Berarti ini dengan hitungan segini, pecahan yang terkecil dari satu Bitcoin itu cuma 19 perak. Satu Sats nih, satu Sats itu cuma 19 rupiah, 19 perak. Kita beli 100.000 masih bisa nggak? Masih bisa. Kita beli 10.000 masih bisa nggak Bitcoin? Masih bisa. Seperti itu. Makanya nggak ada omongan-omongan Bitcoin cuma buat orang kaya itu salah. Justru Bitcoin itu sangat inklusif untuk orang-orang yang kelas ekonomi menengah ke bawah, karena mulai bisa menabung dari 19 perak. Itu bisa dibagi. Nah itu tadi fungsi dari uangnya Bitcoin sendiri itu bisa dibagi, kemudian bisa terjaga nilainya, terjaga dari inflasi. Kenapa? Karena sistem Bitcoin itu deflasi. Kalau uang fiat kan inflasi, nah sedangkan Bitcoin itu deflasi, nilainya akan terus naik. Kenapa? Karena begini Pak, misalnya ini grafik. Ini grafik. Bitcoin itu dihasilkan setiap 10 menit Pak. Jadi kan Bitcoin itu ada 21 juta. Nah, ini tuh belum muncul semuanya sekarang. Sistemnya, karena sistemnya ditambang seperti emas. Emas kan kita harus tambang setiap hari kan, baru menghasilkan emas. Nah, Bitcoin itu juga ditambang. Dan Bitcoin itu ditambang setiap 10 menit. Nah, awalnya di tahun 2009 lah, enggak, 2010 lah. 10 menit pertama itu menghasilkan 50 Bitcoin Pak. Jadi kalau Bapak ikut pernah dengan mainan Bitcoin, kan nambang Bitcoin. Kalau Bapak ikut nambang Bitcoin, itu di tahun 2010 Bapak sekali nambang berhasil, Bapak dapat 50 Bitcoin. Nah, hebatnya di sini, setiap 4 tahun sekali atau setiap 210.000 blok tercipta, itu Bitcoin yang dihasilkan itu akan dibagi 2 Pak, jadi 25 doang. Jadi semakin langka atau semakin banyak Bitcoin? Semakin langka kan? Karena setiap 4 tahun sekali itu akan dipotong setengah. Seperti itu. Terus sampai terakhir kemarin di tahun 2024
itu ini kan dibagi dua terus 50 dibagi 2 25 dibagi 2 12,5 sampai kemarin terakhir itu kalau nggak salah 3125 BTC setiap 10 menit gitu. Jadi awalnya ada jadi dari 0 BTC sampai 21 juta itu bertahap. Jadi awalnya tidak ada Bitcoin sama sekali nih, akhirnya malah ditambah. Pertama mulailah pertama muncul 50 BTC. Begitu terus setiap 10 menit setiap hari Pak. 10 menit sampai sekarang itu kurang lebih ada 19,9 juta. Jadi masih ada sejuta lagi yang belum tertambah. Seperti itu. Dan nanti 2028 3125 ini akan dibagi dua lagi Pak, jadi 1,7 sekian. Seperti itu. Dan terus kapan habisnya? Kapan 21 juta ini tercapai? 21 juta ini akan tercapai di tahun 2140. Karena nanti akan ada masa di mana yang tadinya 50 Bitcoin itu cuma 0,00 berapa Bitcoin setiap 10 menit. Jadi semakin setiap 4 tahun itu semakin sedikit Bitcoin yang keluar seperti itu. Sedangkan demand-nya itu terus bertumbuh kan. Hukum supply and demand, ketika demand-nya terus berkurang tapi demand-nya terus bertambah tapi supply-nya terus berkurang, itu harganya akan terus naik gila-gilaan kan. Dan yang itu akan menjaga nilai dari Bitcoin. Si flat deflasinya ini tadi. Seperti itu Pak. Jadi nggak ada alasan lagi ke ini kita nabung di uang udah pasti rugi. Kita nyimpen cash sebanyak mungkin, entah itu dimasukin ke bank, entah itu deposito. Nah, kenapa deposito masih rugi? Kenapa deposito masih rugi? Karena uang yang dicetak itu 10 sampai 15% setahun pertambahan uang. Uang yang dicetak nih kurang lebih nambah 10 sampai 15% setahun. Daripada kita bisa ngecek dari namanya M2 money supply namanya ini. M2 money supply. Ini tuh jumlah uang yang beredar, mulai dari di tabungan, uang cash, uang yang berada di masyarakat, itu akan ada grafiknya, itu money supply. Bapak bisa cari di Google dan Bapak lihat itu setiap tahun grafiknya itu Pak naiknya begini Pak. Uang yang dicetak terus menerus. Apakah kita masih mau menyimpan uang kita di fiat untuk jangka panjang ketika grafik pertumbuhan uangnya seperti ini gitu. Untuk transaksi nggak masalah, no problem. Kemudian apakah ilegal beli Bitcoin? Yang nggak ilegal ini sama seperti kita nabung emas saja logikanya. Seperti itu. Cuman apakah Bitcoin itu investasi? Menurut saya itu Bitcoin itu alat untuk menabung. Itu bukan untuk investasi. Karena ya tadi kita menyimpan kekayaan kita di Bitcoin yang nilainya terus terjaga, bisa dibagi, bisa diterima, bisa diverifikasi secara langsung. Seperti itu Pak. Kalau nilai itu dapat terjaga, berarti itu perlu pasti naik dalam waktu jangka yang panjang ya. Nah, kalau ada orang yang menangani kerugian itu karena dia trading, atau gimana? Betul, kurang lebih karena dia trading, karena dia short term jangka pendek, seperti itu. Memangnya ketika Bapak menabung, misalkan untuk biaya sekolah anak atau membeli rumah itu jangka pendek, enggak, jangka panjang Pak, seperti itu. Nah, orang-orang yang selalu misalkan di grafik nih ya, dia misalkan beli di bawah, naik sedikit dijual, turun dibeli lagi, seperti itu. Ternyata tahu-taunya harganya lagi turun terus gitu. Kalau Bitcoin dalam jangka pendek seperti ini, ya nggak ada yang bisa prediksi market Pak. Tiba-tiba Amerika perang, harganya pasti turun, nggak bisa kita pungkiri karena orang-orang panik, ya kan. Tapi kalau jangka panjang, Bitcoin itu seperti ini Pak. Kalau di jangka panjang Bitcoin
Bitcoin itu seperti ini nih. Dia naik turun naik turun naik turun naik turun lagi turun naik gitu. Jadi seperti kita bermain yoyo nih Pak, naik turun tapi sambil naik gunung. Yoyo itu kan naik turun nih, tapi kita sambil nanjak gunung. Ya nggak apa-apa, dia akan terus naik gitu. Harganya sekarang Bitcoin di 115 dolar, 115 ribu dolar ya Pak. Kalau ini turun ke 90 ribu dolar, volatil nggak? Dia turun nih ke 90 ribu. Waktu banyak yang bilang Bitcoin scam, Bitcoin volatil seperti itu kan. Ya buat orang-orang yang beli di harga 10 ribu dolar, apakah ngaruh? Nggak ngaruh kan Pak. Dia tetap bisa untung 80 ribu dolar. Ya, nanti nih sekarang harga Bitcoin 150 ribu, 5 tahun lagi harga Bitcoin 500 dolar nih, 500 dolar US gitu, terus turun ke 400. Selalu akan yang teriak volatile Pak, selalu ada yang rugi kalau trading seperti itu. Makanya itu trading itu nggak salah, tapi kalau kita skill nggak cukup, waktunya nggak ada, setengah-setengah, menurut saya itu mending jangan. Fokus aja untuk setiap bulan dapat uang, beli Bitcoin, ada uang lebih, uang sisa, uang dingin ya Pak, nggak yang nggak dipakai, beli Bitcoin seperti itu. Karena ya ini tadi, orang-orang yang teriak-teriak itu selalu akan tetap ada, walaupun harganya 500 ribu turun ke 400 ribu di harga Bitcoin, ya dia akan selalu ada yang teriak. Misalkan Bapak sekarang beli di harga segini, terus sempat naik 500 ribu tapi turun lagi ke 400 ribu, Bapak santai nggak? Iya, masih jauh. Iya, masih santai kan, apalagi kalau Bapak percaya kalau Bitcoin ke 1 juta, Bitcoin ke 1 juta dolar, masih jauh kan perjalanannya. Tapi kalau Bapak nanti setelah ini Bapak belajar Bitcoin terus, nanti ke depannya, saya yakin Bitcoin 1 juta dolar, turun segini Bapak beli lagi pasti, percaya saya. Kalau pada udah bisa punya keyakinan itu, 115 ribu turun ke 90 ribu, beli lagi. Ini ibarat ada Lamborghini harga budget, dia beli lagi. Hanya orang-orang yang pikirannya jangka pendek, yang short term itu yang akan mengalami kerugian dan akan melihat ini sebagai sebuah nilai negatif. Padahal ini tuh fitur. Bitcoin memberi kita kesempatan untuk membeli lebih banyak Bitcoin, gitu. Jadi untuk di jangka pendek yang nggak ada yang bisa memprediksi harga Bitcoin, tapi di jangka panjang nilainya akan terus selalu naik. Dan kemudian gimana di masa depannya itu? Ini kita ada bahas dari sisi fungsi, dasar, keamanannya, kemudian bagaimana di masa depan. Dimulai dari sekarang, semua negara itu sudah berlomba-lomba untuk membuat peraturan tentang Bitcoin. Contohnya apa? Kemarin di minggu ini Amerika tuh presidennya Trump memperbolehkan uang pensiun untuk diinvestasikan sebagai ke Bitcoin. Itu pertama. Lalu apalagi banyak perusahaan multinasional di luar sana, di Amerika, dia kan punya kas ya, dia kan perusahaan nih, dia punya kas perusahaannya. Nah, kas perusahaannya itu udah dibeli Bitcoin Pak. Kas perusahaan, kas inilah PT lah, kas PT itu dia dibeliin ke Bitcoin. Karena apa? Ya, karena nggak ada aset lain yang bisa sesimpel Bitcoin seperti itu. Kita cukup beli, tahan, nanti beberapa tahun kemudian nilainya terus terjaga karena akan terus naik harganya. Sedangkan nilai fiat akan terus turun. Gitu Pak. Dan masa depannya Bitcoin itu akan sangat terang. Apalagi kalau kita melihat situasi fiat yang akan terus menurun, dan sudah banyak perusahaan dan bahkan negara yang melek soal Bitcoin ini. Tapi kalau orang dalam kondisi sekarang masukkan full dananya di Bitcoin untuk taruh 10 tahun ke depan, itu juga resikonya sangat besar ya. Padahal tadi Mas bilang kan selalu naik tuh, meskipun naik. Tapi misalkan kita punya uang nih
1 miliar, kita masukin 1 miliar. Iya. Di saat sekarang dengan harga 115 dengan harapan Iya. nanti marginnya kan bakal. Hmm. Nah, orang karena faktor resiko itu turun naik atau kurang pengetahuan sehingga dia wah ngeri gitu kan masukin 1 miliar lebih baik di deposito meskipun Lebih aman. ya lebih aman tapi nilainya bunganya kecil atau mungkin masukin pelan-pelan aja untuk mengurangi resiko gitu. Nah, mungkin saran saya ke orang itu nantinya kalau memang cuma kalau yang baru kita ketahui pasti kita akan memiliki rasa ketakutan itu, yaitu wajar. Boleh yang tadi Bapak bilang beli sedikit dulu, itu namanya DKA. Apa tuh DKA? Dollar cost averaging. Jadi kita nyicil belinya. Kita punya 1 M, setiap bulan kita beli 10 juta gitu kan misalkan. Itu nggak apa-apa juga, nggak masalah. Atau kalau memang sudah wah nih Bitcoin masa depan, wah ini udah nggak ada gantinya lagi nih, ini udah masa depan banget ya. Itu bisa langsung lamsam. Lamsam itu tadi yang Bapak bilang, 1 M langsung jebret masukin, tunggu 10 tahun merem, itu lamsam. Nah dari dua ini mana mendingan? Kalau memang masih ragu akan Bitcoin, nggak apa-apa, Bitcoin itu memang untuk diragukan karena dia akan terus membuktikan dirinya tuh akan selalu benar Bitcoin. Kalau masih ragu nggak apa-apa sedikit. Saya pun juga gitu dulu Pak. Saya tuh awal masuk, saya ingat banget 400.000. Berarti psikologis ya? Psikologis nggak bisa bohong. Saya juga awal masuk 400.000. Tapi saya tuh nggak berhenti belajar habis itu. Saya terus tahu Bitcoin. Mulai dari keamanannya ini tadi, mulai dari fungsinya ini tadi nih, mulai dari dasar-dasarnya ini tadi. Utamanya Pak, kenapa? Mulai dari uang fiat yang nilainya terus turun Pak. Saya belajar ini semua terus. Semakin yakin sampai semua gaji saya masukin, sisain buat biaya hidup doang. Betul. Penggantinya nabung di bank. Betul. Nggak ada lagi. Reksadana saya cairin, saham saya jual, deposito saya pas sudah cair langsung saya pindahin semua ke sini. Makanya saran saya, kalau ada orang yang, saya pun juga kalau bisa balik 2022 itu Pak, ketika saya tahu Bitcoin, darah saya jual kalau bisa buat beli Bitcoin Pak. Kenapa? Karena nggak ada orang yang rugi megang Bitcoin selama 4 tahun. Nggak ada. Kenapa? Karena harga Bitcoin itu 4 tahun itu selalu di atas dari harganya di hari ini. Misalkan hari ini harganya segini nih Pak. Kan tanggal 9 kan? 9 Agustus 4 tahun lagi harganya akan di atas ini Pak. Itu belum pernah patah. Siklusnya 4 tahun ya? Iya betul. Nah, kenapa 4 tahun? Karena ini tadi Pak yang saya jelasin. 4 tahun kan selalu kepotong setengah, halving. Nah ini namanya halving. 4 tahun tuh selalu kepotong setengah, dan ketika semakin langka tapi demand-nya nggak usah naik deh. Misalkan, nih, kan Bitcoin begini lah Pak, ya kan? Dia selalu berkurang setiap 4 tahun kan. Demand-nya tuh nggak usah naik deh, tapi tetap aja. Nah ini kan gap-nya semakin besar kan Pak. Itu yang membuat harganya akan semakin naik. Gitu, ketika nanti ini Bitcoin akan ada masanya habis gitu di tahun 2140. Ketika udah nggak ada Bitcoin lagi yang keluar, udah tuh jumlah Bitcoin cuma 21 juta. Jumlah manusia berapa? 8 miliar. Sekarang ini belum nyampe 10% orang yang mulai melek Bitcoin. Gimana kalau udah 50% dari populasi pengen Bitcoin? Kita cuma punya 21 juta. Bitcoin bisa ditambah lagi. Ini udah fix ini. Udah dijaga oleh koordinat dan oleh para Bitcoiner. Ketika ada yang mau ngotak-ngatik ini, itu nggak akan bisa. Sebenarnya bisa diubah, tapi harus ada semacam voting gitu, konsensus. Semua orang yang menjalankan koordinat Bitcoin itu harus setuju kalau mau mengubah ini. Tapi sekarang misalkan Bapak sekarang jadi penambang Bitcoin gitu kan Pak. Bapak udah nambang Bitcoin 5 tahun deh. Terus nih ada orang yang
kita ubah deh jadi 25 juta, Bapak mau nggak? Jumlah maksimum Bitcoin kita ubah jadi 25 juta, Bapak udah nambang Bitcoin 5 tahun nih, Bapak udah nabung Bitcoin selama 5 tahun. Oh, rugi dong. Nah, betul. Itu tadi, nggak akan ada yang mau mengubah ini. Nggak akan terus 21 juta. Dan sistem halvingnya akan terus berjalan. Semakin lama kita memutuskan untuk masuk ke Bitcoin, semakin tertinggal kita nanti. Gitu. Jadi, ya tadi yang Bapak tanya, kalau memang masih belum yakin, nggak apa-apa DCA, nggak apa-apa dicicil. Tapi harapan saya, kalau saya bisa membeli advice orang tersebut, ayo kita belajar Bitcoin, sebelumnya luar dalam, kita ketemu, kita ngobrol, luar dalamnya Bitcoin, sampai akhirnya memutuskan, oke nih, gue 1 miliar masuk ke Bitcoin, 10 tahun lagi gue tunggu. Gitu. Kalau saya bisa ngasih advice ya seperti ini, Pak. Apalagi kalau itu mana uang dingin ya, Pak. Misalkan dia dapat warisan 1 miliar gitu, maka pakai buat apa-apa, baru pakai 10 tahun lagi, udah kita langsung masukin Bitcoin lagi. Seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita sistemnya nyicil dalam 1 tahun nih, Pak. Ini kan tahun misalnya ini Januari, ini Desember. Ini kan 365 hari ya, Pak. 365 hari ini. Kalau kita nyicil, Bitcoin itu harganya naik lebih dari 5%, itu hanya dalam 10 sampai 15 hari. Bitcoin naiknya lebih dari 5% ya, Pak. Itu cuma ada 10 sampai 15 hari di dalam 1 tahun. Gimana caranya kita milih 10 sampai 15 hari ini? Selebihnya Bitcoin itu cuma gini-gini aja, Pak. Gini. Nah, ada hari di mana dia kayak this gitu. Ini udah 15 tahun Bitcoin dan selalu begitu siklusnya. Gimana ketika kita tunggu nanti bisa turun lagi, naik dikit, turun nih, bisa turun lagi, ternyata naik, kemudian ntar turun lagi, ternyata naik lagi, ini sekali lagi nih turun, tapi ternyata langsung naik tinggi gini. Kita miss di sini, kita ketinggalan di sini, bahkan kita ketinggalan di sini. Kalaupun mau DCA, silakan DCA dengan disiplin. Misalkan tanggal 1 di setiap bulannya beli. Meskipun harga tinggi. Beli. Siapa tahu harganya tinggi yang di sini. Nanti 2 bulan lagi ternyata harganya naik tinggi. Kalau kita ini udah tanggal 1 misalkan nih, ini masih tinggi nih harganya nih. Nanti aja dulu turun. Bisa turun lagi nih. Itu nggak akan beli lagi, Pak. Pasti akan nunggu lebih dalam lagi. Kalaupun mau DCA yang disiplin. Tanggal 1 beli, mau di sini beli, di sini beli, bahkan mau di sini pun beli. Kenapa? Karena ini Bitcoin tak terelakkan untuk terus naik terus. Gitu, Pak. Dan ketika orang beli di sini misalkan naik sedikit untung jual, Orang yang beli Bitcoin di harga ini kan sekarang harganya segini nih, Pak. Dulu kan Bitcoin itu pernah harga $5.000 dong. Ya kan? Orang yang beli Bitcoin harga $5.000 kemudian jual di harga $10.000. Ada nggak? Ada. Nyesel nggak sekarang? Nyesel. Tapi mungkin saat itu dia perlu buat. Mungkin kalau dia cuma karena kepikiran udah kali 2 nih. 5.000, 10.000 udah kali 2 dong. Masukin 10 juta jadi 20 juta. Ya kan? Diambil dulu itu. Jadi dia ambil, jual aja dulu, ntar turun lagi. Ternyata Bitcoin nggak pernah ke harga 5.000 lagi. Sekarang harganya sih. Dia kehilangan loss berapa persen. Beli lagi udah tinggi lagi. Udah tinggi lagi. Dan kalau mental dibentuknya seperti itu, Pak, di murah, tinggi, jual, ntar turun lagi, beli, baru beli lagi kalau turun. Ketika mentalnya dibentuk seperti itu, dia akan selalu jadi mental yang nunggu-nungguan. Tunggu dulu. Dan saya bilang 10 sampai 15 hari ini nggak ada yang tahu, Pak. Jadi ada orang yang ngamatin itu sampai malam itu buat trading ya? Buat trading itu tadi. Dan trading itu butuh modal yang besar. Kalau kita trading 1 juta, jual beli, kapan untungnya? Kapan terasanya? Kalau cuma punya 1 juta, cuma bisa nabung 1 juta per bulan,
waktunya nggak banyak, terus belum sempat belajar technical analisis yang atas naik turun seperti itu. Kita cuma jadi santapan para market bandar yang gede aja, gitu. Yang bisa kita lakukan ini cuma ini aja, terus nabung, mau DCA itu nggak apa-apa, mau lamsam itu juga oke. Seperti itu. Gitu Pak. Orang yang masih takut masuk Bitcoin itu karena belum ngerti. Sampai saat ini saya belum pernah melihat, belum pernah kenal sama orang yang udah belajar Bitcoin segala macamnya ini Pak. Itu jadi takut sama Bitcoin. Belum Pak. Dan sekarang itu kita udah beruntung Pak. Di tahun ini, di tahun yang udah serba digital ini, kita beruntung, kita bisa belajar Bitcoin dari mana aja. Di YouTube udah banyak. Bahkan di komunitas kami itu ada Instagram, punya website, punya Twitter, ada buku gratis yang bisa di-download juga, bisa belajar. Nah ini khusus untuk Bapak deh, nih, saya kasih buku gratis. Buku gratis. Semoga Bapak bisa terus belajar, nanti bisa langsung coba beli Bitcoin. Bisa juga ada tutorial kalau mau beli Bitcoin juga ada di situ. Pakai wallet of Satoshi itu tadi. Gitu Pak. Jadi Bitcoin itu sangat disarankan untuk nabung ya, bukan untuk main trading ya? Betul. Terus stiker Pak. Betul. Jangan untuk menabung. Nabung. Jadi sesimpel itu sebenarnya ya? Sesimpel itu, cuman kebanyakan influencer aja sekarang yang bikin ribet. Ya, takut hilang, kedua mungkin oleh takut hilang karena harga yang turun. Iya. Kemudian takut juga dengan exchange-nya begitu. Ya betul. Kalau kita udah belajar ini tadi nih, kita nyimpen di hot wallet atau di cold wallet, kita nyimpen secret kita sendiri, kita aman. Selama kita nggak, kalau di HP selama kita nggak kena virus, nggak ngeklik sembarangan, itu insya Allah aman. Oh iya. Nah, yang hot wallet itu kan aplikasinya ada yang bikin nih. Apa itu nggak dipancing dia, di phishing dia nanti? Nah, makanya itu selalu pastikan aplikasinya itu yang open source Pak. Open source. Apa maksudnya open source? Dia buka codingannya ke publik. Nanti Bapak bisa cari wallet Bitcoin yang open source ya. Dia buka codingannya ke publik. Gitu. Jadi semua orang bisa melihat codingan yang dipakai ini, yang berjalan, yang dipakai di aplikasinya itu seperti apa codingannya. Apakah di dalam codingannya ada backdoor, ternyata ada phishing, seperti itu kan. Nah, kita bisa memastikan untuk menggunakan aplikasi yang open source. Seperti Bitcoin itu kan open source, jadi semua orang bisa melihat codingannya. Nah, sama, ada beberapa aplikasi yang open source yang saya tahu tuh misalnya Phoenix gitu. Phoenix itu open source. Wallet of Satoshi juga open source kalau nggak salah, seperti itu. Nah, kalau di cold wallet itu Trezor yang open source. Jadi bisa kita pantau codingannya. Trezor sebenarnya itu banyak yang pakai YouTube gitu ya. Ya, betul. Nah, ini tapi bisa cara Bapak bisa cari aplikasi open source, Bapak bisa teliti tuh mana nih yang paling oke buat Bapak pergi ke tempat. Tapi itu sih next setelah aktif main di. Ya, mungkin kalau untuk Bapak baru mulai, saya sarankan mungkin sambil belajar ya Pak. Tapi dengan syarat tetap sambil belajar, Bapak bisa DCA dulu. Beli 100.000, 200.000 setiap bulan, beli di exchange itu nggak apa-apa, asalkan yang terregulasi di Indonesia, karena resikonya kita lebih bisa memitigasi lah resikonya kalau ada apa-apa seperti itu. Nah, Bapak belajar sambil beli. Saya udah berlot nih yang Reko. Oke, nggak apa-apa itu juga.